Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku mau masak pecel lele nih. Langsung disimak, cekidot. Di sini aku udah punya 4 ekor lele yang sudah dilumuri kunyit dan garam secukupnya ya teman-teman. Di sini akan aku kasih tips supaya cara menggoreng lelenya ini tidak meletup-meletup minyaknya. Jadi kita siapkan tepung bumbu Kobe yang seperti ini. Nah, ini kita gunakan secukupnya sampai lelenya itu tertepungin gitu ya. Jadi kayak kita mau menepungi ayam gitu, tapi secukupnya aja, nggak usah tebal-tebal, nggak usah sampai banyak-banyak. Jadi secukupnya aja. Setelah ditaburin tepung, kita tepuk-tepuk seperti ini lelenya supaya tepungnya menempel di bagian lelenya. Kemudian setelah itu langsung deh kita goreng. Nah, kalau sudah kita siapkan peralatannya, kita siapkan wajan, kemudian kita nyalakan kompor dan kita masukkan minyak secukupnya untuk menggoreng lele. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah panas, boleh langsung kita masukkan lelenya. Untuk menggorengnya juga jangan terlalu banyak ya teman-teman, lelenya. Misalnya frekuensi minyaknya seperti yang ada pada gambar video saya ini. Jadi saya masukkannya hanya 2. Kalau misalnya teman-teman mau goreng 4 atau mau goreng 6 atau lebih banyak lagi, itu harus berulang ya teman-teman. Jadi nggak boleh sekali goreng gitu, supaya lelenya matangnya sempurna. Nah, setelah itu kita tunggu lelenya sampai matang, sampai kering ya. Jangan lupa lelenya dibolak-balik supaya bagian yang tidak terkena minyak bisa ikut matang juga. Nah, di sini akan aku buktikan ya teman-teman, kalau minyak yang kita gunakan untuk menggoreng lele ini tidak meletup sama sekali seperti ini. Jadi emang menggunakan tepung itu adalah salah satu cara supaya menggoreng lele tidak meletup-meletup ya teman-teman. Dan mungkin ada banyak cara lagi selain menggunakan tepung, boleh kalian share di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa lelenya dibolak-balik sampai matang. Setelah matang kuning seperti ini, boleh langsung kita angkat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan beberapa bahan tambahan. Di sini ada tahu, tempe, terong, dan kol atau kubis secukupnya. Kemudian untuk bumbunya ada kunyit bubuk, lalu ada garam, kemudian ada juga penyedap rasa, dan yang terakhir air hangat. Nah, ini kita akan buat bumbu marinasi ya teman-teman. Jadi kita buat dulu rendaman marinasinya menggunakan kunyit bubuk. Masukkan setengah
sendok teh kira-kira seperti ini ke dalam air hangat. Lalu kita tambahkan garam juga secukupnya atau kira-kira 1 sendok sampai setengah sendok teh ya. Lalu kita aduk seperti ini supaya bumbunya larut atau garam dan kunyitnya larut menjadi satu. Setelah itu kita masukkan penyedap rasanya juga secukupnya aja. Kalau teman-teman mau pakai bumbu marinasi yang siap pakai yang beredar di pasaran pun juga nggak apa-apa, itu sama aja. Cuman kalau aku di sini bikin sendiri ya, jadi seperti ini bentukannya. Lalu kita masukkan aja langsung tempe dan tahunya kita rendam. Nah, ini direndam kira-kira kurang lebih 5 menit aja ya teman-teman. Nah, untuk menggoreng lalapan dan tahu tempenya ini teman-teman boleh menggunakan minyak yang udah dipakai untuk goreng lele tadi ya. Di sini aku juga pakai minyak yang udah dipakai untuk goreng lele. Jadi dibersihkan aja kalau emang ada kotoran seperti ini. Nah, lalu kita goreng dulu kol. Setelah kolnya matang, kita masukkan juga untuk terongnya. Nah, lalu yang terakhir kita goreng tempe dan tahunya karena emang udah 5 menit lebih ya teman-teman, jadi langsung masukkan aja. Jangan lupa diaduk-aduk supaya tempe dan tahunya tidak gosong ya. Kemudian setelah matang boleh langsung diangkat. Nah, setelah itu kita akan buat sambelnya ya. Di sini ada cabai rawit secukupnya, tomat, 3 siung bawang merah dan bawang bombay secukupnya, lalu ada saus sambal dan air secukupnya. Nah, langkah pertama kita harus menggoreng dulu semua bahan kecuali saus tomat ya, teman-teman. Jadi, seperti ini udah dicuci. Langsung aja dimasukkan sampai kita goreng sampai matang, sampai dia agak layu gitu. Nah, setelah itu kita siapkan blender. Lalu kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita goreng tadi. Jadi kita masukkan seperti ini semuanya. Kemudian kita masukkan air secukupnya, air matang ya teman-teman. Lalu setelah itu kita blender sampai halus.
Kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman untuk sambelnya. Jadi emang mirip-mirip sambal soto gitu. Karena kan di sini aku nggak pakai cabai merah besar. Kemudian setelah itu kita panaskan sambalnya seperti ini. Kalau misalnya kita tadi pakai cabai merah besar, mungkin dia agak merah ya teman-teman. Nah, itulah fungsinya saus sambal di sini sebagai pengganti warna merah sambalnya, karena kan aku nggak pakai cabai merah besar. Setelah itu kita masukkan 1 sendok minyak goreng, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita masukkan saus sambalnya juga kalau udah agak wangi. Seperti ini ya, kita tes dulu untuk 1 sendok makan saus sambalnya. Kalau misalnya udah merah, boleh di stop. Kalau misalnya belum merah, boleh ditambahin. Nah, warnanya emang udah agak merah gitu ya teman-teman. Kemudian ditambahin penyedap rasa secukupnya aja. Lalu kita aduk-aduk seperti ini dan tunggu sampai agak mengental juga. Nah, ini udah mateng. Lalu kita siapkan di dalam wadah dan kita sajikan dengan pecel lelenya seperti ini. Udah selesai deh. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, kasih dong tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.